Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, bisa share lagi kegiatan hari ini. Seperti biasa pagi-pagi itu rutinitasnya padat banget ya teman-teman. Gak ada celah-celahnya gitu untuk istirahat. Tapi yang pastinya yang namanya seorang ibu rumah tangga, pasti ya teman-teman, setiap seorang ibu rumah tangga itu merasakan bagaimana keriuhan pagi hari. Nah teman-teman, ini tuh cuciannya sebenarnya hanya 1 ember putih saja. Tapi tadi tuh saya lihat sarung-sarung Pak suami dan juga si kakak ya teman-teman udah banyak yang kotor, jadi saya langsung cuci aja. Dan kebetulan saya lihat mukena saya juga udah pada kotor, jadi saya langsung aja cuci. Dan untuk ngejemurnya sekalian aja ya teman-teman, dibarengin aja gitu biar gak nungtut ya, gak jadi gak bekerja 2 kali gitu kan. Nah ini sarung-sarungnya saya jemur di jemuran yang bukan besi ini mah ya, ini stainless, yang stainless ini aja. Dan ini jemuran tuh udah lama banget ya teman-teman, si kakak dari umuran 1 tahun ya, jemuran ini sekarang si kakak udah 13 tahunan, hampir 12 tahun ya teman-teman. Tapi ini tuh udah diikat pakai tali, bermacam-macam tali ya teman-teman, karena dia juga masih bisa berdiri tegak gitu kan. Dan untuk kaki nama yang sebelah kanan mah udah diganjel ya teman-teman, pakai kayu gitu, bukan kayu, bambu maksud saya, mohon maaf ya. Dan alhamdulillah masih bisa dipakai, jadi mau dibuang pun sayang ya teman-teman. Dan untuk saat ini jemuran baju yang dari stainless itu lumayan mahal ya teman-teman, hampir 400-an kalau nggak salah mah ya, bahkan lebih ya teman-teman. Jadi ya saya pakai yang ada aja, karena lumayan banget ya teman-teman, daripada beli yang baru, kan uangnya bisa digilir-gilir ke ke dana yang mana dulu yang lebih membutuhkan ya teman-teman. Sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya gimana nih kabar teman-teman semua hari ini. Semoga pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya teman-teman gak bosan ya ngelihat kegiatan saya yang rutinitasnya itu hanya itu-itu aja, diulang-ulang aja gitu kan. Tapi yang namanya seorang ibu rumah tangga ya seperti ini ya, kegiatannya itu selalu di rumah. Apalagi kalau saya mah jarang keluar ya teman-teman, palingan kalau ada bepergian keluar itu lagi ada perlu penting ataupun ke pasar. Oke teman-teman, dilanjut lagi berkegiatan di dapur. Ini tuh saya mau masak-masak ya teman-teman. Dan untuk hari ini tuh masakannya simpel-simpel aja ya. Ya tadinya itu mau bikin sambal jengkol, tapi nggak jadi karena requestan si kakak dan juga si Ada, yaitu bikin mie goreng lagi. Mungkin teman-teman juga udah agak bosan ngeliat saya itu bikin mie goreng terus, karena untuk beberapa hari ini saya hampir nggak setiap hari sih, hampir setiap video ya bikin mie goreng. Tapi walaupun hanya bikin mie goreng, mudah-mudahan menghibur ya teman-teman, karena kalau nggak di-up juga sayang kan, karena masaknya ya seperti itulah ya. Dan itu pun requestan anak-anak. Yang penting kan mereka bisa makan ya teman-teman, atau suka dengan masakan saya. Nah mungkin teman-teman pada bertanya, saya itu lagi ngapain sih? Itu saya lagi goreng ikan ya teman-teman. Dan sambil goreng ikan saya motongin dulu daun bawang, dan untuk yang kuningnya saya buang dulu, dan untuk batangannya yang masih bagusnya saya potong-potong ya teman-teman. Jadi seperti itulah kalau bekerja di dapur, jadi disambi-sambi aja biar semuanya itu cepat selesai. Nah untuk sampahannya sudah dibuang. Sebelum saya nyuci daun bawangnya, ini saya angkat dulu ikan asinnya ya teman-teman. Dan pas dilihat ikannya itu kurang ya teman-teman, jadi saya tambahin lagi beberapa biji biar nantinya itu nggak masak lagi. Jadi cukup untuk dari pagi sampai sore ya teman-teman. Nah ini tuh saya kasih micin sedikit biar gurih ya, jadi nggak monoton rasanya, itu nggak asin aja gitu. Dan sambil nunggu ikannya matang, ini saya mau cuci daun bawangnya dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk ikannya sudah matang semuanya, tapi saya tirisin dulu. Dan ini saya tuh mau ke blender cabai rawit, tapi mohon maaf tidak ke-record ya teman-teman. Saya kelupaan tidak meng-on-kan tombolnya. Nah ini saya sudah panasin wajan, langsung aja saya tumis bawang merah, bawang putihnya, dan juga tomat ya teman-teman. Dan ini tuh saya mau bikin sambal oncom, dan untuk oncomnya saya sudah haluskan di mangkuk yang biru ya teman-teman.
Dan untuk oncomnya saya hanya pakai satu papan aja, dan itu tuh sisaan kemarin pas belanja di pasar ya teman-teman. Yang dua itu kan langsung saya masak dan saya tumis, dan yang satunya lagi mah saya bikin sambal aja ya. Dan ini pun saya lagi ngiris bawang putih untuk masakan selanjutnya nanti ya. Dan itu untuk daun bawangnya pun sudah saya tuangkan ke wajan, dan langsung aja juga saya tuangkan oncomnya ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, masak apa nih hari ini? Mungkin ada referensi untuk kasih saya ide, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Untuk oncomnya tadi saya sudah kasih air sedikit, dan ini pun saya tuangkan aja cabai rawit yang sudah di blender ya teman-teman. Tadinya itu mau diulek tapi takutnya kelamaan, karena kalau ulekan kayu itu lumayan agak lama ya teman-teman untuk nguleknya, jadi agak susah gitu. Jadi cabai rawitnya itu kalau nggak direbus atau nggak digoreng mah jadi licin ya teman-teman, jadi susah gitulah ya. Jadi daripada kelamaan lebih baik saya blender aja ya teman-teman biar cepet. Nah ini untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam aja sebanyak 1 biji ya teman-teman. Nanti kalau kurang mah setelah dicicip-icip bisa ditambahin lagi. Dan ini langsung aja saya juga kasih gula pasir secukupnya aja ya teman-teman. Dan untuk sambal oncom ini benar-benar enak ya menurut saya, karena saya juga lebih suka sambalan gitulah ya teman-teman. Apalagi kan kalau orang Sunda mah identik dengan sambal, lalapan, ikan asin, nah seperti itu. Jadi Sunda banget lah. Dan untuk sambal oncomnya ini sudah matang, langsung aja saya salin di wadah ya teman-teman, disajikan di piring. Jangan sampai tersisa di wajan ya teman-teman. Pokoknya bagi emak-emak mah rugi banget lah ya kalau ada sisaan makanan atau bumbu-bumbu yang tersisa. Pokoknya sampai lecir ya. Dan ini untuk wajannya saya simpan dulu ke kamar mandi. Dan untuk wajan yang selanjutnya saya sudah panasin juga minyaknya. Langsung aja saya tumis bawang putihnya, bawang merah. Dan setelah harum saya langsung aja tumis tomatnya juga. Oke teman-teman, bawang merah, bawang putih, dan tomatnya sudah matang dan juga harum. Ini saya langsung aja masukkan sawinya, dan ini tuh sawinya sudah dicuci ya, sudah dicuci bersih. Nah untuk sawinya itu kelihatan banyak banget ya, karena masih mentah dan belum layu. Tapi nanti mah kalau sudah layu jadi sedikit ya teman-teman. Dan ini didiamkan sebentar, dan kalau udah agak layu sedikit dibolak-balik terus aja ya teman-teman sampai benar-benar layu. Dan setelah sawi hijaunya layu, ini langsung aja masukkan mie instannya. Seperti biasa kalau saya bikin mie goreng itu, saya itu suka pakai mie instan ya teman-teman. Tapi bisa juga sih pakai mie telur, tapi untuk mie telur itu bumbunya harus bikin lagi. Nah itulah yang bikin mager ya. Dan kalau untuk mempercepat masakan mah saya suka pilih-pilih makanan yang praktis aja ya teman-teman. Dan untuk bumbu-bumbunya ini tuh nggak perlu ditambahin lagi sih menurut saya. Tapi kalau masih kurang bumbunya itu bisa kok ditambahin lagi pakai kaldu ayam atau kaldu sapi gitu ya teman-teman. Dan untuk bumbu-bumbunya jangan kelupaan semuanya, pokoknya masukin ya teman-teman biar enak. Dan ini dilihat-lihat itu sawinya kayaknya kebanyakan ya. Ini tuh bukan mie goreng tapi sawi goreng. Tapi nggak apa-apa lah ya, insya Allah itu rasanya tetap enak. Dan setelah diicip-icip beberapa lama, ini tuh agak kurang sedikit, jadi saya masukin aja kaldu ayam. Dan nggak boleh di skip yaitu kecap ya teman-teman. Dan untuk yang namanya mie goreng identik banget dengan yang warnanya kecap ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk kecapnya saya hanya masukin satu aja biar nggak terlalu hitam, nggak terlalu manis juga, dan rasanya pun pas ya. Jadi gurih manis gitu. Nah ini dibiarkan aja sampai agak menyurut dan sampai matang aja ya teman-teman. Dan ini tuh pas dilihat airnya itu masih ada sedikit ya, jadi saya biarkan aja sampai menyurut dan sampai matang. Dan ini sambil nunggu mie-nya matang saya mau buang sampahnya dulu. Nah singkat ceritanya ini tuh mie gorengnya sudah matang, alhamdulillah langsung aja disalin di wadah ya teman-teman, di piring saji seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya mau rebus air ya teman-teman. Untuk apa sih? Ini tuh untuk lalapan ya. Ini tuh untuk ngerebus sawi hijau. Dan untuk sawi hijau ini saya mau direbus aja karena nggak ada banget lalapan ya. Dan untuk airnya itu dia kasih garam sedikit, dan setelah mendidih saya masukkan sawi hijaunya.
Seharusnya kalau sambal oncom itu lalapannya itu dengan daun bunut ya, tapi karena nggak ada, sawi hijau pun jadi, yang penting lalapan ada. Nah, alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada sambal oncom, mie goreng, lalapan sawi hijau, dan juga ikan asin. Pokoknya tetap disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Nah, teman-teman, selesai masak, yang pastinya jangan lupa untuk diberesin dulu tuh dapurnya biar nggak berantakan, dan itu saya simpan dulu wajan kotornya ya teman-teman ke kamar mandi. Kalau untuk mencuci wajah nanti aja ya setelah selesai semuanya. Dan untuk makanannya saya masukin aja ke tudung saji karena lumayan dingin juga. Karena kalau panas-panas mah agak pantang saya Maya kalau dimasukin ke tudung saji nantinya itu cepat basi. Dan untuk bebersih atau beberes dapur seperti biasa dilap-lap dulu, disemprot-semprot pakai air sabun. Kalau pakai air sabun seperti ini, minyak dan kotoran makanannya pun cepat hilang ya teman-teman. Jadi keset dan juga wangi gitu. Nah, untuk cairan sabunnya sih nggak macam-macam, saya hanya pakai cairan pengepel aja ya yang diracik sendiri dan ditambahin air, udah deh gitu aja. Nah, untuk ngelap-ngelapnya alhamdulillah udah selesai, langsung aja disapuin ya teman-teman biar full, pokoknya biar afdol kalau semuanya itu dapurnya sudah bersih. Nantinya itu pas ditinggal istirahat kan jadi enak ya kalau dapur mah sudah bersih semuanya, jadi lebih tenang gitu ya teman-teman. Setelah bersih-bersih dapur dan beres-beres, ini saya lihat ada piring sedikit yang belum dibereskan ya teman-teman. Jadi pas mau istirahat itu agak sungkan gitu kalau belum beres semuanya. Ini langsung aja saya bereskan dulu piring-piringnya ke rak piring. Oke, ke kegiatan selanjutnya yaitu cuci piring, dan itu cuci piringnya habis sarapan dan juga perabotan habis masak ya teman-teman. Jadi ini tuh saya habis cuci wajannya teman-teman di kamar mandi, langsung aja saya cuci piring di sini. Tapi mohon maaf kalau cuci wajan itu nggak pernah saya record karena lumayan ribet juga. Jadi lumayan agak gelap gitu ya di kamar mandinya karena warnanya itu abu-abu ya teman-teman. Itu tuh ceritanya Pak suami saya suruh beli warna putih atau warna biru muda. Tapi dikarenakan catnya itu nggak ada tuh warna biru dan juga warna biru muda, warna putih dan biru muda. Beliau itu malah beli yang warna abu-abu, alhasil kayak semen ya teman-teman. Warnanya itu ya kayak nggak dicat gitu ya teman-teman. Tapi nggak apalah ya, insya Allah kalau ada rezeki nama ke depannya bisa diperbaiki. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala cita-cita saya. Makanya kalau Pak suami belanja tentang cat untuk rumah ke material, saya itu suka ikut ya teman-teman. Karena untuk apa? Untuk milih-milih warnanya ya teman-teman, karena suka salah aja tuh Pak suami. Kalau nggak ada warna yang dimau oleh saya, ya udah beliau itu langsung beli apa aja, warna apa aja yang dia mau gitu. Walaupun warnanya itu gelap sekalipun. Nah, saya kan jadi nggak setuju ya, jadi buang-buang uang gitu kan. Apalagi kan rumah saya itu sempit, sederhana, jadi warna catnya itu harus terang biar kelihatan lega gitu kan. Itu sih maksud saya ya, bukannya mau mendahului niat dari Pak suami. Tapi saya itu hanya berbagi sharing aja sama Pak suami biar rumah itu lebih nyaman ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya ya teman-teman kalau kita sebagai istri dan juga Pak suami itu saling bertukar pikiran agar semuanya itu lebih nyaman ya teman-teman. Apalagi kan budgetnya kita yang pegang gitu kan. Jadi kita yang atur untuk rumah, untuk kebutuhan, dan itu kan harus tercukupi. Jadi benar-benar harus sharing lah ya antara Pak suami dan juga istri. Nah, alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai. Ini saya mau aduk-aduk nasi dulu, dan jangan salfok sama sweater saya yang bolong ya teman-teman, itu tuh kena paku. Nah, untuk ngaduk-aduk nasi mengakhiri perjumpaan kita video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.